adalah suatu gerakan kecenderungan naik atau turun dalam jangka panjang yang diperoleh dari rata-rata perubahan dari waktu ke waktu dan nilainya cukup rata atau smooth. Metode analisis tren itu dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, metode semi rata-rata, metode kuadrat terkecil, yang ketiga metode kuadratis, yang keempat metode eksponensial. Analisis tren. Yang pertama itu tadi jenis pertama yaitu ada metode semi rata-rata itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, menghitung rata-rata kelompok, yaitu dibagi menjadi kelompok 1 dan menjadi kelompok 2. Lalu menghitung perubahan tren dengan rumus B sama dengan rata-rata K2 dikurangi rata-rata K1 per tahun dasar K2 dikurangi tahun dasar K1. Yang terakhir yaitu menghitung atau menggunakan rumus persamaan tren, yaitu dengan rumus Y sama dengan A tambah BX. Deret berkala dan peramalan. Yang pertama itu ada tren. Dari tanggal-tanggal dan jumlah produk dapat diramalkan pada tanggal 2 ditemukan 17 produk, pada tanggal 3 terdapat 17 produk, pada tanggal 4 terdapat 41 produk, pada tanggal 5 terdapat 27 produk, pada tanggal 6 terdapat 35 produk, pada tanggal 7 terdapat 35 produk, pada tanggal 7 terdapat 65 produk, pada tanggal 8 terdapat 11 produk, pada tanggal 9 terdapat 39 produk, pada tanggal 10 terdapat pada 37 produk, dan pada tanggal 11 terdapat 42 produk. Data ini disebut data tren negatif. Metode semi rata-rata genap. Di sini, pada setiap tanggal itu dibagi menjadi dua kelompok. Ada pada tanggal 2, 3, 4, 5, 6 untuk kelompok 1 dan kelompok 2 pada tanggal 7, 8, 9, 10, 11. Lalu selanjutnya kita mencari titik tengahnya untuk menentukan nilai dasar. Yaitu untuk kelompok 1 kita menemukan pada tanggal 4 jumlah produknya ada 41. Dan untuk kelompok 2 kita menentukan pada tanggal 9 itu ada posisi di tengah-tengahnya dan jumlah produknya ada 39. Lalu kita menentukan rata-rata dari setiap produknya tadi. Dijumlahkan semua produk tersebut lalu dibagi 5. Dan kelompok 1 menemukan jumlah 27,4 dan kelompok 2 menemukan 38,8. Selanjutnya menentukan nilai dasar untuk pada tanggal 4 dan tanggal 9. Pada tanggal 4 itu memperoleh angka positif. Semakin jauh tanggalnya, maka hasilnya pun akan negatif. Dan semakin ke bawah tanggalnya akan menghasilkan nilai positif. Dan itulah yang memudahkan kita dalam meramalkan jumlah barang nantinya. Selanjutnya itu rumusnya. B sama dengan rata-rata K2 dikurangi rata-rata K1 per tanggal dasar K2 dikurangi tanggal dasar K1 sama dengan B sama dengan 38,8 dikurangi 27,4 per 9 kurangi 4. B sama dengan 11,4 per 5 sama dengan 2,28. Selanjutnya yaitu menentukan persamaan tren dengan rumus Y sama dengan A tambah BX. Sebelumnya kita sudah menentukan atau memperoleh nilai dari rumus sebelumnya, yaitu dengan nilai 2,28, yaitu untuk menggantikan nilai BX. Untuk Y aksen pada tanggal dasar
dasar keempat yaitu dengan nilai rata-rata 27,4 yaitu ditambah dengan 2,28. Dan untuk Y aksen yang keduanya yaitu tanggal dasar 9 sama dengan 38,8 ditambah 2,28X. Untuk cara peramalannya, yang pertama, jumlah produk pada tanggal 12 menggunakan persamaan tren pada tanggal 4 dasar 4 berarti X sama dengan 8. Untuk Y aksen, maka Y aksen pertama 27,4 ditambah 2,28 Y aksen sama dengan 27,4 tambah 2,28 X diganti dengan nilai 8 dan selanjutnya Y aksen sama dengan 27,4 ditambah 18,24 dan menghasilkan nilai 45,64. Jadi diperkirakan saat sebelum tanggal 12 jumlah produk gelas pada tanggal 13 sebanyak 45,6,64 produk. Yang kedua, jumlah produk pada tanggal 12 menggunakan persamaan tren di tanggal dasar 9 berarti X sama dengan 3. Maka Y aksen sama dengan 38,8 ditambah 2,28X. Y aksen sama dengan 38,8 ditambah 2,28 dikali 3. X diganti dengan angka 3 tadi. Dan Y aksen sama dengan 38,8 ditambah 6,34 dan menghasilkan 45,64. Dan penjelasannya sama dengan peramalan yang pertama. Metode kuadratis. Di sini ada tabel dari hasil penjualan minuman gelas. Dan saya juga sudah sertakan rumusnya di sini. Kita coba untuk menjumlahkan dari hasil metode kuadratis ini dari data yang kelompok saya peroleh. Bisa teman-teman lihat bahwasannya di sini saya sudah menulis untuk sigma Y hasilnya itu 331, sigma XY 332, sigma X kuadrat 2 85, sigma X kuadrat 2Y 2718, sigma X kuadrat 4 1333. Kita hasilkan dan saya sudah tuliskan rumusnya, jadi teman-teman bisa lihat 331 itu diambil dari sigma Y yang tertera di tabel tersebut dikalikan dengan sigma X kuadrat 4 yaitu 1333. Langsung saja kita kalikan hasilnya yaitu 441.223. Kemudian balik lagi 2718 dikalikan 85 dan hasilnya 231.030. Dibagikan 10 di sini karena data yang kelompok kami peroleh ada 10 data. Jadi 10 dikalikan 1333 dan hasilnya itu 13.330. Dikurangi 85 akar kuadrat 2 dengan hasil 7.225. Kemudian dijumlahkan 441.223 dikurangi 231.030 hasilnya 210.000
10.193 dibagi dari hasil 13.330 dikurangi 7.225 dan hasilnya 6.105. Kita bagikan lagi 210.193 dibagi 6.105 dan hasilnya itu 34,43. Lanjut ke yang B. Yang B tidak terlalu rumit, jadi hanya sigma X Y dibagi sigma X kuadrat 2. Sigma X Y di sini 333 dan sigma X kuadrat 2 di sini 85. Jadi hasilnya 3,90. Yang C, N dikalikan sigma X kuadrat 2Y kemudian dikurangi sigma X kuadrat 2 dikalikan sigma Y. Teman-teman, jadi teman-teman itu harus mengkalikan antara saya contohkan di yang C dulu ya. Antara N di sini kan data yang kelompok kita peroleh, jadi 10 dikalikan sigma X kuadrat 2Y, dan di sini sudah saya tuliskan sigma X kuadrat 2Y itu hasilnya 2718. Jadi teman-teman kalikan dulu antara data dan sigma X kuadrat 2Y, dan kemudian setelah dihasilkan setelah dikalikan kemudian teman-teman kurangi antara hasil yang data dikalikan sigma X kuadrat 2Y dan sigma X kuadrat 2 dikalikan sigma Y. Dari hasil penjumlahan tersebut kemudian teman-teman kurangi. Nah, di sini sudah saya berikan contoh. Jadi 10 dikalikan 2718 hasilnya itu 27.180 dikurangi 85 ini ya teman-teman, saya akan menjumlahkan dulu antara 85 dikalikan 331 dan hasilnya itu 28.135. Kita tulis di sini, kemudian dibagi dengan 10 dikalikan 1333 dan hasilnya itu 100.333.000 dikurangi 70.225. Mohon maaf teman-teman, saya agak berbelit-belit. Dibagikan hasilnya itu min 955 dan hasil dari yang bawah ini 6.105 dan teman-teman dibagi lagi. Jadi hasilnya itu antara min 955 dibagi 6.105 itu min 0,156. Terima kasih. Tren eksponensial. Persamaan eksponensial dinyatakan dalam bentuk variabel waktu yang dinyatakan sebagai pangkat. Cara menghitung A adalah antilon dari sigma ln Y, maka ln Y dicari. Hasil dari X ln Y adalah X dikali ln Y lalu dijumlahkan. Sehingga persamaan eksponensial Y aksen yaitu A kali 1 plus B pangkat X, maka hasilnya Y aksen sama dengan 1,216 1 plus 0,119 X.
Setelah kita dapat rumusnya, yaitu Y aksen sama dengan 27,4 tambah 2,28X. Nah, rumus matematika inilah yang kita gunakan untuk memprediksi penjualan kita di periode-periode berikutnya. Nah, untuk yang pertama itu periode pertama yaitu jumlah penjualan produk, yaitu negatif 4. Caranya masukin nilai X-nya ke persamaannya. Jadi 18,28 tambah 2,28X hasilnya adalah 20,56. Dan untuk yang kedua yaitu negatif 3 seperti tadi, yaitu 20,56 tambah 2,28 hasilnya 22,84 dan seterusnya. Sekarang bagian Y dikurangi Y aksen atau jumlah produk dikurangi jumlah penjualan produk, yaitu 17 dikurangi 18,28 maka hasilnya negatif 1,28. Selanjutnya 17 dikurangi 20,56 maka hasilnya negatif 3,56 dan seterusnya. Sekarang perhitungannya Y dikurangi aksen pangkat 2. Cara perhitungannya yaitu negatif 1,28 pangkat 2 maka hasilnya 1,6384. Selanjutnya yaitu 3,56 pangkat 2 maka hasilnya 12,6736 dan seterusnya. Metode kuadratis. Metode kuadratis biasanya digunakan untuk jangka panjang. Pola perubahan menjadi tidak linear. Dan metode kuadratis termasuk metode non-linear, sehingga persamaannya adalah Y aksen sama dengan A plus BX plus CX kuadrat. Metode kuadrat terkecil. Metode kuadrat terkecil adalah suatu metode yang digunakan untuk menentukan hubungan linear dari suatu data agar dapat diprediksi nilai-nilainya. Dari tabel tersebut, diperoleh hasil Y aksen sama dengan 33,1 ditambah 22,X. Y aksen sama dengan 33,1 plus 2,2, X-nya diubah menjadi 3. Sama dengan 33,1 ditambah 6,6. Hasilnya 39,7. Jadi kesimpulannya ada 3.970 produk yang sudah terjual dalam 1 bulan. Metode eksponensial dinyatakan dalam bentuk variabel waktu. X dinyatakan sebagai pangkat. Untuk mencari nilai A dan B dari data Y dan X digunakan rumus sebagai berikut, yaitu rumusnya Y aksen sama dengan A dalam kurung 1 plus B pangkat X. Jadi sebelum kita menghasil itu, kita harus mengetahui dulu nilai A dan nilai B dengan cara sebagai berikut. Antilon Y aksen sama dengan antilon A ditambah X lon dalam kurung 1 plus B, sehingga nilai A antilon dalam kurung sigma lon Y bagi N, dan nilai B antilon sigma dalam kurung X antilon Y dikurangi 1 dibagi sigma X pangkat 2. Dan sini sebagai contoh berikut untuk perhitungan metode eksponensial untuk menentukan nilai yang terbaik. Di sini ada rumusnya, yaitu Y aksen sama dengan 1,216 dalam kurung min 1 dikurangi 0,119 pangkat X. Ini dapat dari mana? Sini sudah dijelaskan sama teman saya sebelumnya dalam metode sebelumnya. Nah, di sini ada kolom yaitu Y sebagai produk, X sebagai waktu, jangka waktunya, Y aksen, Y dikurangi Y aksen, dan dalam kurung Y min Y aksen pangkat 2. Oke, pertama kita harus mencari dulu Y aksennya. Di sini saya udah tulis nilainya, dan untuk caranya yaitu
untuk cara mendapatkan Y aksen ya. Kan di sini ada 0,602. Itu dapat dari mana sih? Oke. 0,602 itu dapat dari Y aksen sama dengan 1,216 dalam kurung min 1 dikurangi 0,119 pangkat X. Nah, pangkat X itu kita ganti yaitu min 4X, kan sudah dijelaskan sebelumnya bahwa X itu adalah jangka waktu, yaitu berarti kita ganti pangkat X dengan min 4, sehingga 1,216 dalam kurung min 1 dikurangi 0,119 pangkat min 4, sehingga mendapatkan nilai 0,602. Dan yang kedua 0,830 itu dapat dari mana? Ya, tadi yang sudah saya jelaskan, itu dapat dari Y aksen sama dengan 1,216 dalam kurung min 1 dikurangi 0,119 pangkat X. Nah, X itu kita ganti dengan min 3. Dan selanjutnya, dan seterusnya. Dan kolom kedua ada Y dikurangi Y aksen. Caranya gimana sih mendapatkan nilai 16,358? Dengan cara Y itu ada produknya, yaitu berjumlah 17 dikurangi Y aksennya, yaitu 0,602, sehingga mendapatkan nilai 16,358. Dan yang kedua ada 16,17, itu dapat dari mana? Sama kayak tadi, yaitu 17 yaitu Y dikurangi 0,830 dan mendapatkan hasil 16,17 dan seterusnya. Dan di sini ada Y dalam kurung, maksudnya dalam kurung Y dikurangi Y aksen pangkat 2, sehingga mendapatkan 268,854. Itu dapat dari mana? Yaitu dapat dari sini nih, yaitu Y dikurangi Y aksen, tinggal kita pangkatkan saja, berarti 16,358 pangkat 2, berarti 16,358 dikali 16,358, sehingga mendapatkan hasil 268,854. Dan yang kedua 261,468 itu dapat dari mana? Yaitu sama kayak tadi, dapat dari sini, yaitu Y dikurangi Y aksen, yaitu 16,17 pangkat 2, berarti 16,17 dikali 16,17 mendapatkan nilainya 261,468 dan seterusnya. Nah, di sini yang dalam kurung Y plus Y aksen pangkat 2 itu kita jumlahkan semuanya, sehingga mendapatkan jumlah 16.477,166. Kan metode yang terbaik. Sebelum kita harus mengetahui dulu sih apa sih itu metode terbaik. Oke. Metode terbaik adalah metode yang memiliki sigma dalam kurung Y dikurangi Y aksen pangkat 2 terkecil. Di sini ada contoh tabel metode trennya, dan ada juga nilai sigma dalam kurung Y dikurangi Y aksen pangkat 2. Apa saja sih metodenya? Oke, kita lihat. Di sini ada metode semi rata-rata, metode kuadrat terkecil, metode kuadratis, dan metode eksponensial. Dari metode tersebut mana sih metode yang terkecil? Oke, kita cari sama-sama. Di sini ada yang pertama, ada metode semi rata-rata dengan nilai 2125,315. Metode kedua yaitu ada metode kuadrat terkecil dengan nilai 1932,9. Metode ketiga ada metode kuadratis dengan nilai 2360,003. Dan metode keempat, metode eksponensial dengan nilai 16.477,166. Nah, dari metode tersebut mana sih metode yang terkecil? Benar sekali, yaitu ada metode kuadrat terkecil dengan nilai
1932,9. Kenapa metode kuadrat terkecil? Karena pada contoh model tersebut yang paling sesuai adalah metode kuadrat terkecil.